Jadi negara ini harus hadir kepada pesantren, memberikan sebuah track yang benar dalam metode pendidikan, pengembangan visinya, dari kurikulumnya. Dan kalangan pesantren atau kaum sarungan ini tahu bahwa negara ini sudah berbuat baik kepada kami. Ya kita harus tahu kondisi masyarakat kita. Jangan sampai pesantren itu menjadi sebuah menara gading yang tidak bisa disentuh. Halo dulur, gue Ahsan. Ini kedatangan tamu, Gus Sofi. Nah, ini menarik. Jadi Gus Sofi sudah mau datang ke sini dan ini beneran kaum sarungan. Sarungan pakai bener sarung. Pakai sarung. Beneran pakai sarung. Minjem. Minjem nggak apa-apa, tapi yang penting sarungan. Ini soalnya ngomong-ngomong soal kaum sarungan ini, kalau pemilu santri-santri ini itu sering ditarik sana sini. Sono ngeklaim paling bisa didukung santri, situ ngeklaim didukung santri, segala macam. Tapi nggak ada yang pernah nanya tuh, kebutuhan santri itu sebenarnya kayak gimana? Gimana tuh sebenarnya? Ya sebenarnya nggak gimana-gimana ya, Mas Ahsan ya. Cuman sebenarnya kalau menjadi bagian dari kaum sarungan, secara nurani itu kita pingin kita itu benar-benar diopeni. Oke, diopeni itu diperhatikan. Oke. Jadi negara ini harus hadir kepada pesantren, memberikan sebuah track yang benar dalam metode pendidikan, pengembangan visinya, dari kurikulumnya, penyiapan lapangan kerjanya. Misalkan tidak semua santri nanti jadi kiai, Mas. Oh iya benar sih. Ada yang harus menjadi kiai di pesantren. Ya. Itu kalau orang tuanya menjadi kiai. Punya pondok lah, ada fasilitas kalau lah ya. enggak, iya. Bagaimana dong? Wong kita lahir itu tidak bisa pesan. Iya. Kalau seandainya nanti misal saya atau Mas Ahsan sebagai lulusan pesantren, saya tidak punya passion tuh sebagai seorang kiai yang harus duduk di pesantren. Iya. Maka Mas Ahsan, doktrin dari kiainya kan Mas Ahsan harus menjadi kiai di masyarakatnya. Betul. Mana pondok pesantrennya? Ya masjid itu kalau kamu nggak punya pondok pesantren. Kan gitu. Masjid itu. Siapa santri? Ya masyarakatmu. Nah artinya berarti dalam konteks yang lebih umum, kiai itu memang sebenarnya definisinya lebih menjadi sebagai sandaran umat secara keseluruhan. Nah ini yang ruang kosong ini yang jarang sekali diperhatikan oleh elit bangsa kita. Padahal para kiai dan para santri atau ulama-ulama kita dahulu itu punya kontribusi yang tidak kalah besar. Tapi ngomongnya itu kan elit bangsa, artinya elit bangsa ini katakanlah pemerintah ya, pemerintah udah menjabat. Nah ini kan masalah konteksnya adalah mau pilpres nih. Konteksnya mau pilpres, selalu ditarik ke sana kemari. Tarik sana sini, tarik sana Saya mau sini. tanya balik ke Mas Ahsan ini, apa sih seksinya pesantren buat kontestasi pemilu itu atau pilpres? Kalau jadi lah saya yang nanya ya. Ya, ini susah nih. Ini tapi ya itulah pasti kan soal suara lah, kalau soal suara gitu kan, kalau soal pilpres kan pengen jadi gitu kan ya, santri kan banyak jutaan di negeri ini kan. Nah itu tadi gitu, bahwa kemudian kebutuhannya itu kan di pesantren. Nah kita ngelihat capres-capres ini pada narik-narikin santri. Ada yang tiba-tiba, kalau istilah saya tuh tiba-tiba jadi NU gitu. Tiba-tiba NU lah. Tiba-tiba NU. Semua akan NU pada waktunya. Semua akan NU pada waktunya. Tiba-tiba NU. Nah cuman kan ya kita bisa ngelihat dong sebenarnya yang NU banget, yang beneran tulen NU tuh yang mana, yang beneran bisa merhatiin santri yang mana gitu. Nah kalau menurut Gus Sofi udah ada nggak sih yang kayak gitu? Sejauh ini subjektif ya. Jadi narasi yang dibangun itu misal saya NU banget tuh, itu subjektif ya. Jadi apa tolak ukurnya? Apakah kita sholat subuh pakai kunut? Sekarang NU dan bukan NU sudah sama gitu karena kira-kira kan. Semua juga melakukan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau indikatornya itu maka kita sangat subjektif sekali. Maka menurut saya adalah kalau soal apa istilahnya keberpihakan kebijakan dalam konteks capres-capresan ini mestinya visi apa yang paling mendekati oleh keinginan santri atau pondok pesantren. Nah ini kan udah pada ngunggah atau udah pada nunjukin visi misinya nih. Kita udah bisa baca tuh. Saya belum baca tuh Mas, visi-visi. Belum baca ya? Belum baca. Bocorin dong. Iya ya, yang saya tahu sih juga misalkan Pak Ganjar gitu ya. Pak Ganjar itu adalah mencetak santri dan pesantren unggul. Di situ tuh ada kayak santripreneur, pemberdayaan berkelanjutan, ada sebenarnya lebih tepat pada pembangunan SDM ya. Pembangunan SDM, ada beasiswa dan lain-lain gitu. Nah, kalau di Gibran itu
Prabowo Gibran itu kan kemarin lah yang Gibran bawa-bawa itu kan. Apa itu? Dana abadi pesantren katanya. Itu bukannya sudah ada sejak dalam postur APBN. Oh, itu udah ada di postur APBN? Saya sih tidak begitu concern terhadap isu itu ya, tapi setahu saya kalau soal dana abadi pesantren itu kayaknya sudah dalam postur APBN kita kayaknya sudah ada deh. Jadi itu bukan hal baru sebenarnya? Sebenarnya bukan hal baru, tinggal kira-kira tasarruf dari dana abadi pesantren itu buat apa? Oke. Terus misal kayak pengembangan sumber daya santri itu kira-kira mau diarahkan kemana? Apakah kurikulum santri harus berubah total dan mengikuti tren industri atau bagaimana? Sementara kita juga punya, misal ada beberapa sahabat-sahabat saya yang punya pesantren tapi sudah ada SMK-nya, tapi mereka sudah bisa menjalin MOU dengan dunia industri. Artinya sebenarnya pesantren dalam konteks yang lebih real dalam kehidupan masyarakat dan kebutuhan perutnya, mereka itu bisa kok melakukan sendiri itu. Cuma memang tidak begini, masalahnya adalah kelompok sarungan atau kaum santri itu juga menjadi bagian integral dari tata peradaban bangsa ini. Yang sama-sama memiliki hak secara konstitusional, wajib atau berhak mendapatkan perhatian dari negaranya. Nah itu kuncinya kan. Nah kalau gitu tadi kan kalau konteksnya misalkan dibandingkan dua itu ya, bandingkan dua itu gitu. Ini ada berapa kandidat? Ada 3. Ada 3 ya. Ada 3 gitu. Cuman yang 3 ini panjangan visi misinya, saya juga nggak baca. Bocorannya? Apa? 1 kalimat aja nggak tahu ya kita ya. Ya itu kira-kira kalau yang 3 itu sama sih, hampir sama gitu. Hampir sama ya. Soal bagaimana meningkatkan pesantren dan lain-lain gitu kan, soal kurikulum juga ada pemberdayaan juga gitu. Cuman kemudian tadi ngomongin soal itu, ada ngomongin soal SMK, kemudian kan ke dunia kerja ini kan ngomong soal usaha juga. Itu kan yang dekat juga Mas Ganjar tuh, soal santripreneur gitu. Itu perlu nggak sih sebenarnya santripreneur kalau dalam konteks kemandirian dan pengembangan sumber daya manusia kalangan pesantren itu sangat perlu, Mas. Cuman kan maksud saya bagaimana negara ini tidak mengeluarkan satu kebijakan yang parsial, tapi kebijakan itu harus sustainable. Harus jangka panjang. Harus berkelanjutan. 10 tahun, 2 periode berarti ya, 15 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Pada prinsipnya kehadiran negara dalam konteks pengembangan sumber daya manusia pesantren ini, dalam hal ini adalah santri sebagai generasi bangsa, milenial juga, Gen Z loh Mas itu Mas. Iya Gen Z ya. 4 juta sekian ya. Jadi Gen Z itu bukan anak jaksel-jaksel doang tuh? Enggak, bukan lulu gua. Tapi santri-santri itu juga Gen Z. Utawi juga Gen Z. Utawi Ikiku juga Gen Z. Menarik. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya negara harus hadir itu dalam hal yang lebih real, lebih konkret, tapi sustainable, tidak parsial kebijakannya. Ini bukan otokritik ya sebenarnya, tapi kita sedang menuju pada proses ideal. Negara ini sepertinya sudah sadar kok bahwa kaum pesantren itu punya kontribusi yang tidak kalah besar terhadap lahirnya Republik ini sampai detik ini. Dan kalangan pesantren atau kaum sarungan ini tahu bahwa negara ini sudah berbuat baik kepada kami. Kita sama-sama tahu sebenarnya Mas. Nah sebenarnya tinggal cara mengelolanya saja. Bagaimana cara mempertemukan titik temu antara umarok dan ulama ini dalam konteks share value yang harus diperjuangkan. Antara pemimpin dan ulama ini. Jadi kan, harus ketemu gitu ya? Harus ketemu. Kan konteks negara bangsa ini kan tidak pernah bisa dipisahkan dengan konteks agama. Artinya nah ngomongin soal titik temu ini kan berarti kemudian emang nggak bisa cawapres yang cuman pura-pura jadi NU. Pura-pura jadi santri. Wah itu kalau kamu, mohon maaf ya, kalau kamu flase itu manipulatif itu ya. Jadi jangan sampai lah, kita akan tahu. Jadi kita mesti harus cerdas. Ibarat buku itu covernya bagus tapi dalamnya jelek, ya ngapain gitu. Ya ngapain gitu. Jadi cuma box cover. Artinya itu kan berarti nggak bisa pura-pura. Berarti kan ini yang benar-benar punya dalam tanda kutip latar belakang pernah jadi pemimpin, emang ya dari kecil dekat dengan ulama, pernah memperjuangkan ulama kan kemudian kayak gitu. 3 kandidat ini semuanya pernah menjadi pemimpin Mas ya? Iya kan? Betul. Di masing-masing wilayahnya dengan tupoksi yang berbeda-beda. Nah ini soal will ya. Soal will. Nah will itu biasanya adalah tergantung soal lingkungan. Siapa teman ngopimu pasti akan mempengaruhi caramu berpikir. Bahkan bisa jadi siapa teman ngopimu akan menentukan nasibmu, kira-kira begitu. Iya kan? Gitu. Kalau kita ngopinya sama kadrun jadi kadrun. Iya gitu, kira-kira begitu lah. Gitu ya. Kita kalau ngopinya sama pedagang minyak wangi gitu ya kita juga pasti ikut wangi. Kira-kira sesederhana itu sebenarnya.
Nah cuman masalahnya adalah apakah kedekatan itu benar-benar muncul dari hati nurani yang paling dalam, muncul dari alam bawah sadar kita, atau hanya lip sync atau polsing aja? Apa cuman bukan pura-pura apa itu? Kamuflase aja. Itu kan enggak enak juga. Tetap kedoknya akan ketahuan. Prinsipnya begini Mas Hasan, kami ini kaum sarungan tidak serta-merta hanya butuh ini kok, tidak serta-merta butuh duit kok, enggak kok. Tidak serta-merta itu kok. Kita menginginkan calon pemimpin di Republik kita itu adalah sosok yang benar-benar pas, mampu dan mengerti atau mendengar suara kita. Nah kalau kemarin tuh menarik tuh, ada di berita-berita terus ada video-video tersebar kan. Kiai Afifuddin Muhadjir tuh bilang gitu, bahwa ya kalau Situbondo ini kata dia, kan karena rumahnya di Situbondo tuh, dia ngomong gitu, kalau Situbondo ini butuhnya yang bisa kemudian memberantas korupsi, menegakkan keadilan, kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau menurut saya ini kan lebih cocok ke Pak Mahfud gitu. Latar belakang sebagai pendekar hukum lah katanya gitu kan. Kemudian ya memang Pak Mahfud juga punya latar belakang, pernah jadi umaro, pernah jadi pemimpin, tapi juga ya Gus Dur, anak emas Gus Dur. Artinya sangat dekat dengan ulama juga gitu. Pesantren dari kecil lah istilahnya, santri juga dari kecil gitu. Nah dengan pendapatnya Kiai Afifuddin tadi itu, sepakat nggak kalau itu juga yang dibutuhkan santri hari ini, Mas? Pertama, respon saya itu pertama, anak buah Gus Dur itu banyak sekali. Anak emasnya Gus Dur juga banyak. Dan hampir bisa kita pastikan, kita semua tahu, semua anak emasnya Gus Dur, kader ideologisnya Gus Dur itu jadi orang hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ketika kemarin beliau Kiai Romo Kiai Afif itu dimintain pendapat terkait persoalan sosok yang dibutuhkan untuk bangsa. In case di situ saya tidak berkompetensi, tidak punya kewenangan secara pribadi untuk mengomentari itu. Tetapi secara pribadi saya punya nilai yang sama seperti Kiai saya itu, Kiai Afif itu ya. Jadi bahwa penegakan hukum itu menjadi sebuah syarat yang paling utama untuk kita jadikan sebagai sebuah ukuran dan barometer bahwa pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sebuah tata peradaban bangsa itu memang itu yang menjadi sebuah mikot. Runway-nya ya. Menjadi runway-nya kalau pesawat itu ya, tempat landasnya itu harus itu dulu, karena itu menjadi tauladan. Pemimpin itu apa sih Mas? Pemimpin itu kan yang kita butuhkan itu kan suri tauladannya diantaranya ya. Katanya sih pemimpin itu pemimpi tapi ada N-nya. Kalau nggak ada N-nya. Kalau nggak ada N-nya. Dan yang paling penting pemimpi doang. Anekdotnya gitu. Kalau pemimpin itu kan harus bisa memberikan pengharapan-pengharapan Gus, betul. kepada masyarakat. Nah kita ini kaum sarungan dan juga masyarakat dari Republik ini kan. Betul. Jadi siapapun pemimpin kita, kalau visinya itu sama dengan kaum sarungan, ya why not? Kalau penting dong itu. Artinya berarti kan kalau gitu ketika ada kandidat atau yang cuman pakai kaum sarungan 5 tahun sekali itu sama aja kayak menghina santri sebenarnya. 5 tahun sekali buat pemilu didekati. Kalau boleh jujur sebenarnya tersinggung ya. Tersinggung lah ya. Kalau boleh jujur masa kita itu cuman dijadikan objek 5 tahunan. Cuman jadi pijakan, pinjam dengkulnya doang gitu lah kalau bahasa Gus Dur ya. Pinjam dengkulnya doang ini kan juga nggak menarik. Jadi upaya edukasinya tidak ada. Nah, padahal kami ini juga nanti akan menjadi generasi penerus beliau-beliau yang hari ini duduk dan menempati posisi-posisi penting itu kan. Nah, Gus, jangan kan punya pesantren lah, artinya dekat dengan santri segala macam. Tapi yang ini ngomongin tadi tuh soal anak-anak Gen Z ini kan tercerminnya ya, yang di kota-kota saja yang itu, tapi tidak santri-santri itu. Sebenarnya itu kemudian santri yang Gen Z ini, itu harapannya itu apa sih? Yang disukai itu apa sebenarnya? Yang paling disukai? Santri Gen Z ini misal, mohon maaf nih ya, santri Gen Z itu hari ini sudah mulai melek, tapi yang baru disentuh itu hanya pada persoalan teknologinya saja. Oke. Jujur ini ya, jujur. Tidak dalam konteks yang lain. Misal contoh, Mas Hasan juga berangkat dari pesantren. Jadi kira-kira Mas Hasan itu bisa tahu,
kalau ada satu pesantren punya santrinya itu ada 1000 katakan. Dalam 1 kali 24 jam, santri itu kan nungguin kiainya kan 24 jam. Yeah. Tetapi berapa menit kiai itu menyempatkan ada sebuah ruang edukasi tidak hanya pada persoalan agama saja, tetapi juga dalam konteks permasalahan umat. Oke, jadi ada diskusi gitu dengan kiainya gitu. Sifatnya bukan diskusi ya, tapi menyuntikkan melakukan doktrin bahwa konteks kemaslahatan itu ya kita harus tahu kondisi masyarakat kita. Jangan sampai pesantren itu menjadi sebuah menara gading yang tidak bisa disentuh. Oke, harus membumi, tetap membumi. Ya tetap harus membumi, bahwa santri harus menjaga tatapannya untuk melihat langit, ya. Karena itu dalam konsep spirit, menjaga spirit agar cita-cita itu tetap ada. Himmah aliyahnya itu tetap terjaga. Tetapi cita-cita yang tinggi, himmah aliyah itu. Himmah aliyah itu cita-cita yang tinggi, ya. Angan-angan. Angan-angan. Gitu ya. Terus kemudian kita juga harus tetap menjaga pijakan kaki kita agar terus membumi. Jadi tetap menatap ke atas, menatap langit sebagai sebuah ikhtiar dan menjaga spirit kita dalam menggantungkan sebuah cita-cita. Kemudian tetap menjaga pijakan kaki kita agar kita tetap membumi. Kalau enggak ya terbang kan, bisa jatuh. Kalau enggak kita nanti hidup di awang-awang ini kan enggak jelas Mas. Dapat kealimannya juga setengah, cita-cita yang tinggi juga setengah. Oke. Populis, humanis, mengerti dengan kondisi sosial masyarakat juga enggak. Ini kan repot. Nah ini terakhir nih Gus, bahwa banyak nih yang bilang kemudian ketika pilpres gitu, kenapa kemudian santri itu mohon maaf gitu ya, kemudian cuman dijadikan alat yang ya jelas kita sebagai santri tersinggung lah ya. Soal tersinggung nggak? Kalau saya tersinggung. Ya saya tersinggung tentu saja gitu. Kita ngelihat bahwa ketika dijadikan alat dan segala macam gitu, santri itu banyak dibilang nggak ngerti politik. Emang bener nggak ngerti politik? Kalau kurikulumnya tidak ada. Oke. Kurikulumnya tidak ada. Tapi setiap manusia itu pasti punya naluri dan punya nalar politik. Jadi politik itu kan definisinya kan apa? Kalau mau bicara dengan bahasa yang di jalan itu selengean itu ya, politik itu ya kira-kira berkelit kan. Politik itu kan ngatur sebenarnya. Betul, siasat. Siasat. Ya. Siasat itu diambil dari bahasa Arab kan ya. Siasat. Ya, siasat ini sebenarnya tujuannya apa? Gitu. Santri ini bukan tidak melek politik, bukan tidak tahu, bukan apolitis, tidak. Santri itu justru politisi ulung. Karena perspektif politik bagi kaum santri itu adalah istislahul ummah ya. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata peradaban umat manusia, baik tata peradaban kehidupan dunia maupun tata peradaban dunia akhirat, kira-kira begitu. Kan itu Mas. Maka bagi santri politik itu adalah sebagai sebuah ikhtiar untuk melakukan apapun demi kemaslahatan umat. Oke, ini demi kebaikan umat. Demi kebaikan. Nah, terus kalau misalkan nih ada gitu kan, ini kan lagi rame kan kemudian belakangan ini soal kasus MK dan lain-lain gitu kan. Itu soal hukum satu itu soal pasti. Hukum ya kan. Terus kemudian ada rame-rame juga gitu. Kemudian soal Gibran lah. Ini dianggap hari ini dari semua calon yang paling muda itu katanya Gibran. Ya, faktanya paling muda beliau kan. Paling muda. Tapi bisa nggak sih mewakili kayak kaum santri yang tadi pengen ada kemaslahatan di umat gitu kemudian? Satu hal, kemaslahatan itu pasti dibangun atas dasar nilai-nilai yang berkaitan dengan kebaikan secara umum. Keadilan. Persamaan. Kemudian apa? Kompetensi yang harus dibangun. Kemudian prosesnya harus jujur dong pasti. Prosesnya harus jujur. Kemudian tidak boleh egois. Artinya kita harus sama rasa sama rata, saling asah, saling asih, saling asuh. Ya kan? Pertanyaan saya kemudian melihat fenomena ini pertama adalah soal penegakan hukum. Ini komitmen elit kita ini seperti apa? Ini nggak boleh dong menjadi presiden buruk bagi penegakan aturan yang ada di Republik kita. Founding fathers kita itu sudah berdarah-darah loh. Tidak hanya harta, nyawa itu dikorbankan loh. Masa kita mau mengotori dengan sesuatu yang sangat manipulatif dan itu menyalahi visi serta misi
para pendiri bangsa ini. Jadi meskipun santri-santri itu muda gitu, sebenarnya mereka tuh bisa tahu lah ya. Bisa tahu sebenarnya. Sudah kelihatan kok ini kok. Kan sudah sangat kelihatan sekali. Keputusan MK itu kan menjadi sebuah hal yang memang perlu untuk dicari ilat hukumnya. Apa alasan yang paling penting di situ? Ya, ilat hukum itu kan alasan. Kausa hukumnya harus ada. Apa sebenarnya? Nah, alasan ini kan harus berdasarkan kemaslahatan, kebaikan secara umum. Semua. Nilai-nilai kepantasan dan seterusnya itu. Tidak boleh dong saya mendefinisikan bahwa saya butuh melakukan tindakan yang bersifat A karena A ini baik untuk saya dan keluarga saya. Tidak bisa begitu. Maka kebaikan secara umum itu kira-kira kalau 1 ditambah 1 itu ya 2. Nggak bisa jadiin 3 gitu. Iya, enggak bisa dijadiin 3. Artinya saya suap atau tidak saya suap, Mas Hasan saya tanya, Mas Hasan 1 tambah 1 berapa? Ya tetap 2. Saya kasih roti dan tidak saya kasih roti, jawabannya tetap 2 kan. Kalau ini kan berarti kebenaran objektif. Yeah. Nah, kemaslahatan itu harus dibangun ke sana, diorientasikan ke sana. Secara mutlak, secara objektif semua orang itu memiliki nilai yang sama terhadap namanya kebaikan. Sehingga ini berarti kebenaran yang tidak manipulatif. Sehingga kalau kita katakan bahwa kebenaran itu fenomena ini kita jadikan sebagai sebuah representasi, saya mau nanya ya, apakah ini benar bisa menjadi bagian dari representasi Gen Z? Atau saya ini masih muda loh. Ini nih. Atau anak muda yang direpresentasikan. Jadi beda ya anak muda yang direpresentasikan. Representasi kaum muda itu berarti sesuatu yang khusus tapi korinahnya atau petunjuknya itu untuk umum. Tetapi kalau yang direpresentasikan berarti umum tapi khusus. Kalimatnya begitu. Iya. Jadi tadi itu ya, kalau santri memang pijakannya adalah maslahah. Iya dong, apalagi. Betul. Kan kebaikan bersama. Dan bersama. Ada share value yang itu doktrin, Mas. Dan itu doktrin kebenaran yang diajarkan oleh kiai-kiai kita. Yang tidak bisa dicapai lewat manipulasi. Yang tidak bisa, nggak bisa. Pendidikan pesantren itu nggak bisa dicapai dengan manipulasi. Contoh yang paling sederhana. Mas Hasan sekolah 3 berapa tahun? Ya 2 tahun. 2 tahun. SD? 6 tahun. 6 tahun. Kalau Anda pesantren cuma 2 tahun, kira-kira Anda levelnya? Ya santri 2 tahun. Nah, berarti apa? Ya, nggak lulus lah. Proses itu tidak bisa. Betul. Tidak bisa dimanipulasi. Ya kan? Kalau Mas Hasan kuliah S3, program doktoral itu berapa tahun? Ya paling enggak kan. Coba Mas Hasan itu. Saya belum pernah dari mulai kelompok bermain, PAUD, TK, SD, SMP, Sanawiyah atau SMP, kemudian SMA, kuliah S1, kuliah S2, doktor, kemudian ngambil jenjang profesor. Ya itu panjang banget itu. Berapa tahun kira-kira? 20 tahun lebih. Iya. Jadi konsep tulus zaman itu begitu sebenarnya. Sepanjang zaman ya? Sepanjang zaman. Artinya kalau misal kita hanya mondok 2 tahun kok tiba-tiba pengen jadi kiai, ya dari mana? Jadi nggak bisa dipersepsikan bahwa dia paling intelektual cuman gak ada hasil survei. Nggak bisa. Proses itu tidak bisa dimanipulasi, Mas. Makanya pertanyaan garis besarnya itu garis besarnya itu, ini representasi anak muda, Gen Z, atau anak muda atau Gen Z yang direpresentasikan. Nah ini kemudian ada representasi siapa, Mas? Saya nggak merasa menjadi bagian dari yang mendapat manfaat dari representasi itu. Berarti itu direpresentasikan karena tidak merasa bagian ya? Iya dong. Ya konkret aja, real aja sih. Iya. Mau apa coba? Bener juga sih kalau dipikir-pikir gitu. Kemarin tuh ada temen gitu kan ngomong gitu bahwa kita ini. Temen siapa ini? Ada teman saya. Katanya kita ini berorganisasi dari dulu gini-gini kan, nyanyi mars, berjuang ya kan. Terus tiba-tiba ada anak lewat, ngapain lu nyanyi berjuang. Kayak gua dong, anak lurah katanya. Lucu. Satir itu ya. Sampai ada yang begitu kan, berarti emang. Iya Mas, kalau saya juga boleh pesen kelahiran saya itu, saya mau dong dilahirkan jadi anak presiden biar bisa seperti itu. Kalau boleh. Pesen. Cuman masalahnya ini kan nggak bisa dipesan. Bener. Gitu loh. Berhubung yang bisa dipesan adalah minuman ini. Boleh nggak? Jadi kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini kan seger karena bisa dipesan. Berhubung nggak bisa dipesan ya kita menerima takdir kan kemudian. Iya. Jadi tapi ini tetap harus bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran untuk kita semua. Bahwa tidak bisa bangsa ini diurus dengan cara yang simultan dan parsial kayak itu nggak bisa. Serius ini Mas.
Iya, iya, iya. Oke, hari ini kita sebagai generasi yang usianya itu mungkin sudah kepala tiga. Kepala tiga? Iya. Iya sih benar. Nggak ngerasain Mas. Satu periode besok kita masih belum merasain apapun. Tapi nggak apa-apa lah, kepala tiga ini kan kita milenial. Ya, tapi anak cucu kita nanti. Jadi jangan sampai, jadi kekosongan ini tugas kita semua untuk mengisi. Kekosongan ini tugas kita semua untuk mengisi. Jadi harus ada, misal kalau dalam konteks politik, ya jangan cuma dijadikan sebagai sebuah apa istilahnya tadi itu? Pijakan. Bukan, tidak boleh hanya ditarik ke sana kemari kemudian untuk apa? Untuk melakukan pencoblosan, jangan cuma begitu, harus ada edukasinya dong. Apa sih makna yang paling filosofis, yang paling mendasar dari kita berpolitik itu kan mesti harus ada. Nah, pembumian nilai-nilai Pancasila dalam konteks politik praktis itu kan juga tetap harus kita kedepankan. Karena Pancasila itu ya ideologi memang. Itu kan pandangan hidup, falsafah negara, dan semua aturan hukum yang ada di Republik ini harus mengacu ke sana. Dan kalau bertentangan dengan itu, ada bertentangan dengan konstitusi, dengan dasar negara. Jadi dulu ulama-ulama kita, para founding fathers kita, itu ya baik yang dari nasionalis maupun yang dari kelompok pesantren, ini kan memiliki sebuah konsepsi yang sangat utuh terhadap norma-norma dan aturan dasar terhadap pendirian Republik ini. Nah, kemudian setelah diperas demikian rupa, intisarinya dari perdebatan itu kan Pancasila itu, Mas Hasan. Jadi naif sekali kalau kita mengkhianati nilai-nilai luhur dari Pancasila, yang mana nilai-nilai tersebut itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Bisa-bisa kualat loh kita itu. Waduh, kalau udah bicara kualat ini kayaknya... Kualat ini nggak bisa didefinisikan itu. Ngeri juga, kita merinding nih ngomong soal kualat ini. Iya kan. Mas, coba Mas, gimana coba? Bagaimana kita mau menghargai jeripaya para founding fathers atau para pendiri bangsa kita ini? Kan dengan cara menauladani apa yang telah beliau-beliau ini lakukan. Jangan dimanipulasi dong prestasi beliau-beliau ini. Iya. Benar kualat sih. Ini serius ini ya. Itu nilai luhur loh. Betul. Yang tidak bisa dirupiahkan. Iya. Benar, tidak bisa dirupiahkan. Nah, kita nggak boleh sebagai anak bangsa, kita nggak boleh lupa atas nilai-nilai itu. Jadi jangan lalu, mohon maaf ini pesan untuk semuanya aja, untuk Gen Z itu ya, jangan lalu tertipu dengan cover yang good looking, cover yang ini gitu. Tapi coba kita cerdas, kita lihat ya kira-kira kalau kita mau baca buku itu, hal yang pertama kita lakukan itu kita pegang bukunya, kita baca sinopsisnya, kemudian kita buka daftar isinya. Kan di situ tuh. Iya, akan ketahuan lah kira-kira. Akan ketahuan kira-kira itu. Daftar isi kan kayak rekam jejak lah kalau di kandidat itu. Daftar isi itu kan kayak rekam jejak ya gitu. Kalau kandidat itu kayak rekam jejak. Dipancing terus saya ini. Daftar isi itu kayak rekam jejak, benar Mas. Sehingga itu bisa, kita minimal bisa melakukan capture sebelum kita tahu betul isinya, kita bisa capture. Oh iya, ini kayaknya deh yang paling mendekati. Oh ini buku yang saya cari. Oh ini menu yang ingin saya dapatkan. Kayaknya itu. Oke. Terima kasih atas waktunya.